Pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau kita sebut Stovia menggagas rapat kecil dan berdirilah Budi Utomo. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 1908, pertama kali berdirinya Organisasi Perhimpunan Indonesia atau kita singkat PI. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung dari 1945 hingga pada saat Belanda mengakui kemerdekaan pada tahun 1949. Dalam kurun waktu tersebut terjadi banyak perjuangan melawan Belanda dan sekutu, baik melalui angkat senjata seperti agresi militer Belanda 1 dan 2 pada tahun 1947 dan 48, juga melalui jalur perundingan seperti Perjanjian Linggarjati pada November 1946 hingga puncaknya pada Konferensi Meja Bundar yang dihelat di Den Haag pada 1949 akhir. Periode terakhir adalah periode perjuangan mengisi kemerdekaan di tahun 1950 hingga sekarang. Terdapat peristiwa penting seperti Dekret Presiden 5 Juli 1959, lalu terdapat masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pada masa reformasi ini dapat diartikan kembali melakukan usaha-usaha dalam menyusun suatu sistem agar dapat kembali kepada cita-cita awal yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemerdekaan yang telah dipertahankan hingga saat ini hendaknya kita manfaatkan dengan hal-hal positif yang membawa dampak baik bagi bangsa kita dan seluruh warga negara Indonesia. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Definisi wawasan kebangsaan berdasarkan kesadaran diri yaitu cara pandang setiap masing-masing individu, warga suatu negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan tujuan negaranya. Definisi selanjutnya wawasan kebangsaan sebagai warga negara dapat diartikan dengan wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan simbol negara seperti lambang negara, bendera negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara merupakan dasar negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, falsafah hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang digunakan sebagai landasan konstitusional pemerintah negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan terdiri atas berbagai macam adat, suku, keyakinan, dan budaya yang memiliki tujuan dasar sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri menunjukkan keanekaragaman bangsa Indonesia yang patut dijunjung tinggi dan menghargai perbedaan. Untuk nama negara kita itu ada 4 yang merupakan ciri dan bangsa, yaitu diantaranya bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya.